Halo, perkenalkan nama aku Deza Mulvi Atorik. Selamat pagi anak-anak, gimana Pagi. kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat ya. Untuk dimulai pembelajarannya, ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Pak Is, tolong dipimpin ya. Baik teman-teman, sebelum kita pembelajaran, yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar norma, hak, dan kewajiban. Siapa di sini tahu di antara ketiga tersebut? Ada yang tahu? Enggak tahu, Pak. Tahu. Oke. Sebelum itu, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik Bapak. Baik, Pak. Coba lihat kiri kanannya, apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Hadir Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya Bapak. Oke, sebelum masuk pembelajarannya, kita pembiasaan pembelajaran di kelas itu kita harus nyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Oke, siapa yang tahu lagu Maju Tak Gentar? Tahu, Pak. Tahu. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu Maju Tak Gentar ya. Kita membela yang benar, maju tak kita diserang. Kita menang, bergerak serta kita tak datang. Kita bisa Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan hadir. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan nyanyi bersama. Karena dalam kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan untuk nyanyi lagu nasional. Karena ini adalah penguatan dari pembelajaran Pancasila. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran norma, hak, dan kewajiban. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, peserta didik diharapkan mampu memahami hak, norma, dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, pengertian norma, ada norma sosial tertulis dan tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat dipandu oleh norma-norma ini dalam hal perilaku. Contoh normanya adalah sopan santun, etika, adat istiadat, dan hukum. Nah, dari sini kalian sudah bisa menebak norma itu seperti apa, Pak Is? Kira-kira Norma tahu tidak? suatu perilaku Perilaku. sopan santun. Nah, etika, contoh adat. sopan santunnya gimana, Pak Is? Ketika kita bersalaman kepada guru,
itu adalah salah satu sopan santun, norma sopan santun. Oke, anak-anak. Oke Bapak. Nah, pentingnya norma itu ada 3. Yang pertama itu ada menjaga ketertiban. Norma menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Lalu yang kedua ada menjaga keamanan. Norma ini melindungi setiap individu dari tindakan yang merugikan. Lalu yang ketiga ada menciptakan kerukunan. Norma ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Salah satunya tadi contoh kita saling kepada guru itu salah satu contoh norma sopan santun, karena kita akan menciptakan hubungan yang harmonis antar guru dan siswa. Nah, sekarang pengertian hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seorang, baik secara hukum maupun etika. Setiap orang dianugerahi hak yang sama seperti kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan, anak-anak siswa ini salah satunya haknya seperti apa, Pak Is? Belajar. Nah, betul. Hak belajar, hak sekolah, hak mendapat pakaian, hak mendapat makanan. Itu adalah contoh-contoh hak yang sudah kita miliki dari kita masih kecil sampai kita sudah dewasa. Nah, Pak Is boleh dibaca pentingnya hak. Pentingnya hak, menghormati hak orang lain dengan memahami hak orang lain. Kita akan lebih menghargai dan menghormati mereka. Menuntut hak sendiri, memahami hak juga penting agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita ketika dilanggar. Nah, dari pentingan ini kita bisa membedakan nih, mana hak-hak yang harus kita hormati, mana hak yang harus tidak kita hormati. Oleh karena itu, setiap orang semuanya memiliki hak. Oke, gimana anak-anak? Baik. Baik Bapak. Baik, paham Pak. Selanjutnya ada pengertian kewajiban. Segala sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan diri sendiri. Nah, kewajiban untuk belajar, kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga lingkungan, dan kewajiban lainnya merupakan contoh tanggung jawab. Nah, dalam pendidikan di kelas, contohnya, siswa itu mempunyai kewajiban. Contohnya apa, Abid? Kewajiban yang dimiliki siswa di kelas. Mengerjakan PR. Nah, good, betul, mengerjakan PR. Terus bisa juga disiplin dalam kelas. Biasanya tidak boleh membuang sampah. Nah, itu kewajiban yang harus dimiliki oleh siswa di kelas. Nah, adapun pentingnya kewajiban. Yang pertama itu ada menciptakan kehidupan yang harmonis dengan saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Lalu ada mencegah konflik. Nah, pemahaman yang baik tentang norma hak dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Lalu ada yang terakhir ada membangun masyarakat yang adil dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang. Kita dapat membangun nih masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban akan menimbulkan sejumlah masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia, lalu ada keadaan yang tidak aman dan nyaman, dan terhambatnya pembangunan negara. Itu adalah contoh-contoh misalnya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu menghormati hak orang lain, yaitu lingkungan yang damai dan adil dan makmur dibangun atas dasar menghormati terhadap hak-hak yang lain.
orang-orang akan lebih bahagia dan lebih produktif ketika mereka yakin bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Di sisi lain, ketika hak-hak dilanggar, perselisihan dan pertikaian pun terjadi yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati hak-hak orang lain bagi semua orang, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan masyarakat pada umumnya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi, kalian sudah bisa membedakan kan mana norma, mana hak, dan mana kewajiban. Sudah tahu? Sudah, Pak. Sudah. Kalau norma tadi apa? Norma perilaku, Pak. Nah, contoh normanya tadi sopan santun ya. Iya, Bapak. Nah, kita saling pada guru itu salah satu norma. Contoh hak tadi seperti apa? Lupa? Waduh, hak itu contohnya seperti hak kita mendapat pakaian, hak mendapat sekolah, itu contoh-contoh dari. Lalu yang terakhir dari kewajiban kita di kelas misalnya. Oh, Saling menghargai. Ya, harus menghargai, harus taat disiplin peraturan kelas. Nah, itu salah satu Kewajiban. contoh hak. Gimana pembelajaran hak pada pagi hari ini? Menyenangkan, Pak. Bapak. Alhamdulillah. Oke, sebelum ditutup, Bapak akan membacakan kesimpulan. Norma, hak, dan kewajiban adalah elemen penting dalam kehidupan anak-anak untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral. Nah, norma berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan anak dengan lingkungan sosial. Lalu hak adalah sesuatu yang diwajibkan diberikan kepada anak, seperti hak untuk mendapat pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Lalu sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi anak, seperti menghormati orang lain, mematuhi aturan, dan belajar dengan rajin. Dengan memahami norma dan hak dan kewajiban, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang dan menjalankan hak serta tanggung jawab di masyarakat. Nah, sebelum ditutup, Bapak akan memberikan tugas KKPD kepada kalian semua. Nah, tugas ini kalian boleh kerjakan di rumah ataupun sekarang boleh. Lalu kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Pak Is, ya. Nanti KKPD-nya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Gimana? Baik, Bapak. Baik, Pak. Oke, mungkin itu aja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.